Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harindra Aulia Jati dengan NIM 230830000039. Saya adalah mahasiswa aktif Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Merdeka Malang. Hari ini saya akan mempresentasikan website portofolio saya yang telah saya buat. Berikut adalah website portofolio saya. Di bagian awal ini ada nama saya dengan animasi seperti ini. Ini menggunakan Animate CSS. Jadi di project ini saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dan juga saya menggunakan Animate CSS untuk beberapa animasi. Selanjutnya ada di bagian kiri ada sidebar. Ini saat kita hover itu akan muncul menu-menunya. Lalu ada name saya di sini dan tombol scroll ini saat kita klik akan scroll ke About Me. Selanjutnya di kolom About Me ini ada biodata singkat saya. Saya mahasiswa Sistem Informasi dengan NIM 239. Saya kelas B. Ini biodata singkat saya dan ada foto saya juga. Dan selanjutnya, di sini ada 5 section, ada home, about, skill, project, dan juga kontak. Selanjutnya bagian skill, bagian technical skill ini ada front end development, back end, dan juga database dan tool. Untuk front end saya ada HTML dan CSS, JavaScript, Bootstrap dan Animate CSS, responsive web design. Untuk di back end ada PHP, Java, dan database design. Untuk database dan tools ada MySQL dan PostgreSQL, ada GitHub dan Git, dan ada juga Docker. Selanjutnya pada bagian project, ini ada beberapa project dari saya, ada profil bisnis dan juga kalkulator BMI. Di sini juga ada teknologi yang digunakan, yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan juga animated CSS. Untuk kalkulator BMI-nya menggunakan JavaScript. Di sini juga ada live demo dan juga GitHub-nya. Di sini ada GitHub-nya. Selanjutnya ada di kolom kontak ini ada nomor telepon saya, email, dan juga alamat sekarang. Untuk nomor telepon ini kita bisa klik untuk menyalin nomor teleponnya. Selanjutnya ada email, kita bisa klik juga untuk menyalin emailnya. Di bawah sini ada media sosial, ada di Instagram, GitHub, dan juga email saya. Untuk dari segi codingan, di sini kita bisa lihat di sini. Untuk bagian CSS-nya saya menggunakan internal CSS. Di sini ada ini untuk mereset tampilannya agar mudah diatur. Ada warna-warnanya, primary warna, ada HTML behavior-nya ini biar saat scroll-nya bisa smooth. Ada font-nya, ada di body-nya, ada font-fontnya. Lalu ada line. Di sini line itu untuk indikator scroll-nya, jadi ada progressive scroll itu di bagian atas dari website ini ada progressive scroll di bagian atas ini. Kalau kalian bisa lihat, dilihat ya. Selanjutnya ada bagian navbar. Ini bagian navbar itu terbagi jadi beberapa ya. Ada yang di bagian sebelah kiri atau sidebar, ada juga yang di sebelah bawah atau bottom bar. Itu untuk yang di mobile. Dan ini untuk hovernya, itu bisa nanti saat di hover itu dia akan bertambah ya untuk lebarnya. Dan untuk nav item hovernya, SVG-nya segala macam. Untuk main ini kita atur di sini untuk
margin leftnya itu 8 pixel karena ada si sidebar ini untuk di bagian website desktop. Ada section, ini ada beberapa section juga. Ada hero untuk bagian beranda. Ini scroll indikator ini untuk mengatur bagian scrollnya itu. Bagian scroll yang di bawahnya itu, jadi ya bisa ada animasinya. Bagian sini animasi bounce-nya. Di sini ada bagian about. Di sini untuk saat gambarnya di hover tadi akan berwarna, tapi saat tidak di hover itu akan berubah menjadi gray ya. Ini berwarna dan ini yang gray. Seperti itu. Selanjutnya, untuk bagian kursornya, saat dia di hover itu akan muncul seperti ini, bisa berubah dari awalnya pedang berubah menjadi tombol klik seperti ini. Itu karena saya mengaktifkan di bagian CSS-nya itu bagian ini, kursor. Ada URL untuk apa yang diganti gitu. Selanjutnya ini ada text about-nya. Ini ada skill, bagaimana skillnya ini, skill kategori maaf. Lalu ada project, background-nya ini dia menggunakan grid ya untuk dipisah-pisahkan berdasarkan karetnya, berdasarkan project ya maaf. Selanjutnya ini bagian kontak. Dan ini bagian footernya ya. Bagian footer. Selanjutnya ini ada bagian media. Nah, jadi kalau misalkan ini dibuka melalui smartphone atau dengan yang lebarnya lebih kecil daripada lebih kecil daripada 768 pixel, itu akan mengikuti media query yang ini. Media yang ini dengan navigasi seperti ini. Ini bagian about-nya ya, section-nya, skill-nya. Nah, ini juga ada bagian media yang kalau misalkan layarnya lebarnya di bawah 480 atau sama dengan 480 itu nanti akan menampilkan seperti ini. Maksudnya diolah seperti ini. Oke, selanjutnya bagian body-nya. Di sini ada bagian navigasi atau navbar ya. Di sini kita menggunakan HTML5 schematic, di mana itu kita terorganisir, ada bagian nav, ada bagian main, section, ada juga bagian footer. Pertama-tama pada bagian nav itu ada beberapa ya. Untuk nav itemnya kita menggunakan on click scroll, ini untuk ke bagian home, untuk berdasarkan on clicknya ini berdasarkan JavaScript yang ada di sini. Ada perintah JavaScript itu menggunakan function yang ini, scroll function. Jadi saat ID-nya yang dimasukkan ini, ID home itu sama, nanti dia akan terdeteksi pada bagian ini, ID bagian home ini akan menuju ke sana. Jadi saat ini diklik akan menuju ke ID home. Itu diatur di bagian JavaScript ini. Dia dicari berdasarkan ID-nya. Dan untuk behavior-nya ini smooth. Behavior-nya smooth. Oke, lanjut bagian scroll progress bar ini
itu diatur di bagian JavaScript dan CSS-nya, seperti yang dijelaskan tadi di atas untuk CSS-nya. Dan untuk bagian HTML cuma seperti ini, kita kasih nama class line. Ini diatur di JavaScript. Kita bisa lihat di JavaScript yang bagian yang ini. Const line, dokumen query-nya line. Oke, maaf. Untuk bagian progressive line-nya tadi seperti ini, barnya. Kita memanggil line-nya di sini class line. On scroll, ini presentasinya in high, scroll Y, Windows ini. Jadi dia akan bagian ini presentasinya seperti itu. Lalu lanjut ke bagian home. Ini bagian home ini saya menggunakan Anime.js ya pada bagian H1-nya. Anime.js saya pakai pulse, animated-nya infinite. Jadi dia akan terus bergerak seperti itu. Oh maaf, untuk bagian navigasi tadi saya menggunakan Anime.css juga pada bagian ini. Anime.css, dan ini diatur di bagian JavaScript. Nah, di bagian ini, di saat navigasinya, animation ini, class animation yang ini, pada saat nav animationnya di bawah 765, dia akan menunjukkan ini, slide in up. Dia akan ke atas karena ini bottom bar. Kalau di lebih kecil daripada 124, itu akan slide in left. Dan untuk yang lainnya bisa juga ini jadi slide in left. Selanjutnya, setelah di bagian section home, kita pergi ke about. Bagian about kurang lebih sama, cuman ini kita atur dengan CSS ya. Maaf. Untuk bagian skill juga sama. Ini ada di bagian listnya ini ada image, terus ada teksnya juga menggunakan P ya. Saja bagian project, ini saya menggunakan ini seperti ini. Dan selanjutnya bagian kontak ini. Address di bagian ini saya menggunakan address untuk bagian ini semua. Jadi ini sampai sampai bawah sampai sini. Dari sini sampai ke atas sini itu menggunakan address. Di bagian addressnya itu ada kontak ya, ada nomor telepon, ada email, dan ada domisili. Dan ini bisa diklik, di bagian tampilannya bisa diklik dan bisa disalin. Nah, bagian yang disalin tadi itu fungsinya ada di sini. Nyalin teks. Saat ada kelas yang namanya contact item, maka saat diklik, P-nya akan disalin di clipboard. Kalau berhasil, ada notifikasi berhasil menyalin. Kalau gagal, itu akan ada notifikasi gagal menyalin teks. Oke, satu bagian lagi mungkin bagian ini, custom cursor ini untuk mengcustom kursornya ya. Yang sudah saya download ini menggunakan .cur. Seperti itu. Lalu untuk bagian footer saya menggunakan seperti ini. Dan untuk JavaScript-nya tadi saya panggil dengan script source dengan JavaScript seperti itu. Sekian penjelasan dari website portofolio saya. Kalau ada kesalahan atau kesalahan pengucapan,
Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.